Seorang istri yang mencari suaminya. Udah 1 bulan ini suaminya pergi nggak ada kabar sama sekali. Pernikahan udah 2 tahun, udah dikaruniain seorang anak. Nah kemana suaminya ini? Nah selanjutnya kali ini namanya siapa Fel? Namanya Indri. Namanya Indri. Nah ini sekarang kita udah deket rumahnya Indri, kita mau jemput Indri ya, sekaligus langsung melakukan pencarian. Kita janjian di rumahnya. Nah pas sampai depan rumahnya, itu ya Indri ya? Ya, Indrinya bareng meja. Itu. Lagi ribut? Mbak, sorry nih, ini nggak apa-apa nih kita datang ke sini. Nggak apa-apa mas, silakan duduk dulu. Hah? Lagi ada masalah mungkin? Atau mungkin kita pending besok aja? Enggak apa-apa, aku enggak. Nggak apa-apa? Iya, yuk duduk ya. Iya. Gue sempat bilang sama dia, apa kita tunda dulu pencarian? Dan Indri bilang, nggak mas, kita tetap ketemu dan kita akan lanjutkan pencarian. Nah inilah awal dia mulai cerita. Tadi siapa mbak? Itu sepupu saya, Mas. Terus itu tadi kenapa kayak gitu, Mbak? Nah, dia mau pergi terus saya larang dia pergi. Soalnya di sini juga kan biasa dia udah bareng sama anak saya. Terus saya juga kan di sini sendiri juga. Dia bilang sih dia mau ngekos soalnya dekat sama kampusnya gitu kalau pas di sana. Ternyata suaminya sebelum pergi meninggalkan dia, suaminya ini mengalami perubahan. Mbak, dikasih tahu ke kita Mbak mungkin seperti apa kronologisnya, jadi kita bisa lebih paham di sini. Jadi gini sih. Kita kan udah nikah selama 2 tahun sama Mas Toro itu. Nah, selama 2 tahun sih kita baik-baik aja. Kita juga udah punya anak, udah 1 tahun, anak aku tuh udah 1 tahun. Nah, belakangan ini tuh Mas Toro tuh agak jadi sedikit berubah sih. Nah, saya tuh curiga karena ada sepupu saya udah 2 bulan tinggal di sini, tiba-tiba ada masalah kayak gini. Suami saya tuh udah hilang selama 1 bulan, nggak ada kabar. Nah, maksudnya curiga Mbak, curiga sama siapa Mbak? Sama sepupu saya ini. Yang barusan tadi? Iya. Indri yakin perubahan suaminya ini disebabkan dari Amel, ponakannya yang datang 2 bulan yang lalu ke rumahnya. Masa sih sama ponakannya begitu? Gue sempat gak percaya sama Feli. Iya, jadi sebenarnya kalau Mbak bilang suami ada sedikit perubahan ya kan? Dalam arti ini berarti perubahan terhadap Mbak ya? Sebelum dia pergi. Iya. Oke, perubahannya itu seperti apa tuh? Ya jadi dia tuh lebih pendiam sih akhir-akhir ini Kak. Terus kalau misalnya dulu juga orangnya dia romantis banget. Sekarang jadi lebih cuek banget, udah nggak pernah romantis. Semenjak ada Amel? Iya, semenjak ada Amel. Nah semenjak ada Amel juga kalau misalnya jam makan siang nih dari kantor, anehnya tuh dia pulang dulu. Dari dulu dia kalau misalnya makan siang ya udah makan siang aja di kantor, nggak pernah pulang dulu. Kan ngapain juga gitu jauh-jauh dari kantor harus pulang dulu ke rumah buat makan siang doang. Udah gitu kalau misalnya ada masalah apa atau saya nanya sesuatu aja yang nggak usah pakai marah-marah, dia bawaannya emosi gitu. Terakhir dia menghilang pamitnya kemana? Dia nggak ngomong apa-apa sih, tiba-tiba menghilang. Udah telepon ke kantornya, ke rekan-rekan kerjanya juga nihil, nggak ada apa-apa, nggak ada. Katanya sih dia cuti. Cuti? Iya, 1 minggu sih dia bilang. Oh 1 minggu? Iya, tapi udah 1 bulan ini sampai sekarang juga nggak ada kabar. Berarti udah lebih 1 bulan bisa dikeluarin dong? Ya makanya saya juga masih nyari-nyari gitu, nggak ada kabar sama sekali. Keluarganya udah sempet nanya? Saya udah sempat nanya ke keluarganya, malah keluarganya tuh bilang dia udah 3 bulan nggak ada kabar sama keluarganya. Mungkin Mbak sorry punya hutang atau apa? Ada sih, saya pas lagi ke kantornya itu ada yang bilang malah dia udah ada hutang di kantornya itu. Hutang? Iya.
Keluarganya udah ditanyain nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu. Iya, nggak tahu semua, nggak ada kabar dia. Kalau fotonya ada nggak? Saya boleh lihat foto-fotonya? Fotonya ada, sebentar saya ambil dulu. Indri ini yakin banget istri seorang perempuan pasti ada sesuatu antara Toro dengan Amel. Kita mulai dari mana? Paling kita, jadi itu saya kemarin agak pengen ada cari-cari info dari Mbak Tarsi sih. Mbak Tarsi itu siapa? Mbak Tarsi itu pembantu saya di sini. Mbak Tarsis masih kerja di sini? Enggak, nah itu dia. Jadi pas lagi hari suami saya nggak ada kabar itu pas hari pertama, nah besokannya tuh dia mau pulang nangis-nangis tuh bilangnya anaknya sakit. Sedangkan saya tuh mau nanya sama dia gitu tentang informasi suami saya, tapi dia pengen buru-buru pulang aja. Jadi nggak sempat nanya? Nggak sempat nanya, jadi saya mikir tuh pasti dia tahu sesuatu deh. Dia tahu alamatnya? Di Bogor sih, sekitaran Bogor. Kalau misalkan dari pembantu nggak ada kabar, kita coba ke orang tuanya ya. Karena orang tua ini biasanya lebih paham masalah anaknya ya. Iya. Oke, kita jalan aja langsung. Akhirnya kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Bitarsi. Rumahnya di daerah Bogor. Jauh banget menuju ke dalam pedalaman Bogor Barat. Kita menuju ke sana. Sampai di Bogor hari sudah tengah malam. Ini masih jauh rumahnya. Emang di sini sih tempatnya, jadi desa kayak gitu deh Kak rumahnya. Iya itu kata orang pinter sih. Mas Toro tuh ada masalah besar, Kak. Orang pinter? Iya. Jadi aku tuh dapat rekomen dari temen sih, katanya suruh tanya aja sama orang pinter. Soalnya aku juga nggak tahu harus cari kemana lagi infonya. Ya udah aku coba ke orang pinter. Sama kita ya? Ada apa bang? Sebelum gua alihkan omongan, tiba-tiba ini driver kita banting setir ke sebelah kiri. Cuak. Waduh, ini jeblok gimana nih? Hah? Ngantuk ya? Lihat apaan? Mana nggak ada orang juga, ini kan di hutan. Apa? Orang apa? Ngantuk kali bang. Dari di depan atau gimana? Di depan. Bener? Beneran bang. Orang langsung gitu ya, kita kesini kaget dong bantu setir. Driver kita ini ngelihat segelebatan orang. Sekelebatan bayangan orang. Hampir nabrak mobil kita. Langsung dibanting ke kiri sutirnya. Tias. Untungnya orangnya ketabrak. Wah. Tuh. Oh kan? Kayu lagi aduh. Tadi lihat gak sekelebatan? Nggak tahu. Kamera ada yang dapat nggak? Nggak. Kamera ada yang dapat nggak? Akhirnya kita berusaha dorong itu mobil supaya bisa dipakai lagi untuk jalan. Karena perjalanan ke rumahnya Bitarsi masih jauh. Goyang-goyangin yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Guys. Udah bro. Oh, ada kucing ya? Yaudah masuk aja deh, masuk aja. Hah? Kayaknya ada yang aneh deh mas. Aneh apa itu? Mungkin kucing lagi cari makan kali. Aku dari tadi udah nggak enak hati gitu. Udah masuk ya, masuk ya. Yuk. Ya kalau ngantuk deh, mana yang... Indri yakin banget ini pasti ada hubungannya dengan orang pintar, Mas. Kenapa bisa ada kucing di situ? Kenapa ada sekelebatan bayangan hitam orang lewat di mobil kita? Gue bilang sama Indri, udah mungkin kebetulan saja. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Lanjut pencarian ke rumahnya Bitarsi. Sampai di pedesaannya, kita tanya dari satu orang ke orang yang lain. Dan akhirnya begitu kita tanya sama salah seorang ibu-ibu di sana, dia menunjukkan itu mas rumahnya, warna biru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bitarsi. Waalaikumsalam. Bu Indri. Iya. Ada apa Bu? Ini ada apa Bu? Bisa ngobrol sebentar, Bi? Ya Ibu maju aja sebentar, Ya. nggak apa-apa Ibu. Ini dari nggak Antv. apa-apa. Iya nggak apa-apa Ibu. apa-apa. Saya cuma mau ngobrol aja sebentar aja.